Gubuk di ujung musim. Angin musim kemarau menyapu dataran sawah di desa Karangjati. Tanah menganga penuh retakan, tanda kering yang sudah terlalu lama. Di ujung pematang berdiri sebuah gubuk reot beratap sengkaratan. Disitulah Hasan tinggal bersama ayah dan ibunya. Hasan baru berusia 13 tahun. Tapi matanya sudah seperti orang dewasa. Ia bangun sebelum azan subuh, menyapu lantai tanah rumah, lalu membantu ibunya menyiapkan gorengan. Kompor minyak menyala pelan, menyalakan harapan mereka hari demi hari. Ibunya Siti Maryam batuk-batuk sambil duduk, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. "Nak, bawa gorengan ini pelan-pelan ya. Jangan sampai tumpah. Ibu titip rezeki padamu." Hasan mencium tangan ibunya, lalu ayahnya, yang sudah bersiap ke ladang. "Doakan Hasan bisa jual semua dagangannya hari ini ya." Ayahnya menepuk kepala Hasan. "Yang penting kau jujur dan ikhlas. Nak, rezeki itu urusan Allah." Dengan sepeda tuanya yang ban belakangnya sering kempes, Hasan mengayuh sejauh 6 km ke kota kecil. Di sana, ia berdiri di trotoar depan pasar, menata gorengan di tampah kecil. "Gorengan henggat. 1.003 serunya. Banyak yang lewat, sedikit yang beli. Tapi senyum Hasan tak pernah luntur. Sepatu bekas nilai tinggi. Sekolah Hasan sederhana, hanya berdinding kayu dan beratap genteng. Ia selalu datang paling awal meski harus berganti baju di selokan belakang karena tak punya seragam lebih. "Wah, sepatu Hasan bocor tuh," ejek Doni, anak Pak Lurah. Teman-temannya tertawa. Tapi Hasan hanya tersenyum. "Yang penting otakku nggak bocor," katanya ringan. Setiap ujian Hasan selalu juara. Ia duduk di depan, mencatat setiap pelajaran, dan tak pernah menyontek. Guru-guru sayang padanya, tapi tahu dia menyimpan beban besar. Suatu hari wali kelas memanggilnya. "Hasan, kamu hebat. Tapi saya dengar ibumu sakit keras. Kenapa kamu tidak pernah minta bantuan?" Hasan menunduk. "Bu, saya tidak ingin ibu guru kasihan. Saya cuma ingin ibu guru bangga." Guru itu meneteskan air mata. Ia mulai diam-diam menyisihkan uang untuk membantu Hasan. Tapi derita keluarga Hasan belum berhenti. Malam itu ibunya kembali pingsan. Hasan dan ayahnya tak tahu harus bagaimana. Tak ada uang untuk ke puskesmas. Hasan berlari ke musala. Di bawah sajadah tua, ia bersujud lama. "Ya Allah, jangan ambil ibu. Aku belum jadi anak yang bisa membahagiakannya." Air mata menetes ke tanah musala, menyatu dengan debu dan harap. Hujan deras turun malam itu. Hasan tetap membawa tampah kecil berisi sisa gorengan yang belum terjual. Ia berdiri di teras musala tua, kedinginan, bajunya basah. Di pangkuannya, ada bungkus kertas minyak berisi 4 tempe goreng dan 3 tahu isi. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki tua berjubah panjang. Janggutnya putih, matanya tajam tapi tenang. "Masih jualan malam begini?" tanya lelaki itu sambil berteduh di ujung bangunan. Hasan berdiri dan tersenyum sopan. "Iya Pak, mau beli?" Lelaki itu memandang Hasan dari ujung kepala sampai kaki. Melihat tampah kecil, kaki telanjang penuh lumpur, dan mata Hasan yang lelah tapi tetap bersinar. "Aku beli semua, tapi boleh kutanya, kenapa kau masih berdiri di sini saat anak-anak lain sudah tidur?" Hasan ragu menjawab, lalu perlahan berkata, "Ibu saya sakit, Pak. Kami tidak punya uang buat berobat. Kalau tidak jualan malam ini, besok tidak bisa beli obat." Lelaki tua itu diam. Ia mengeluarkan dompet kulit usang dan menyerahkan lembaran uang besar. Hasan menolak, tapi lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Ambillah. Besok pagi, datang ke alamat ini. Bawa ibumu." Ia menyodorkan kertas. Bertuliskan alamat di Jalan Mawar. 17. Hasan menerimanya sambil membungkuk hormat. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak." Lelaki tua itu hanya tersenyum samar, lalu berjalan pelan menembus hujan. Hasan memperhatikannya sampai hilang di gelap. Pintu rezeki yang terbuka. Pagi harinya Hasan dan ayahnya membantu membawa ibu ke alamat yang tertulis. Rumah besar berwarna putih itu berdiri megah, dikelilingi pohon jambu dan pagar besi hitam. Hasan ragu mengetuk pintu. Seorang perawat membuka. "Kalian dari desa Karangjati?" Hasan mengangguk. Tak lama kemudian, keluar lelaki tua semalam. Ternyata dia adalah Dr. Abdul Karim, seorang pensiunan dokter spesialis. Ia memeriksa ibu Hasan dengan teliti. Paru-parunya lemah, tapi masih bisa sembuh. Tapi butuh waktu dan pengobatan rutin. Hasan terdiam. "Biayanya, Pak?" tanya ayahnya cemas. Dr. Karim tersenyum. "Gratis, mulai hari ini saya tanggung semua." Mereka tertegun. "Kenapa Bapak membantu kami?" tanya Hasan. Dokter itu duduk dan menatapnya. "Dulu saya juga anak miskin. Tapi ibu saya selalu bilang, anak yang berbakti akan diangkat derajatnya oleh langit. Dan aku melihat itu di matamu, Hasan." Kesehatan ibu Hasan perlahan membaik. Setiap pekan,
Hasan mengayuh sepeda tuanya sejauh 10 kilometer untuk membawa ibunya kontrol ke rumah. Dr. Abdul Karim, ia tetap berjualan gorengan, tetap belajar, tetap mencium tangan orang tuanya sebelum pergi. Tidak ada yang berubah dari sikapnya meski rezeki mulai mengalir lebih deras. Namun tak semua orang menyukai perubahan itu. Di sekolah, Doni, anak Pak Lurah, mulai menyebar rumor. Hasan pura-pura miskin supaya dikasihani. Lihat aja, sekarang dia sering ke rumah orang kaya. Beberapa teman mulai menjauh, ada yang menyindir, ada yang terang-terangan memfitnah. Hasan hanya diam, tapi hatinya perih. Ya tahu, ini ujian yang lebih berat dari kelaparan. Guru wali kelasnya memanggil Hasan. Kamu baik-baik saja, Hasan? Hasan hanya tersenyum. Saya belajar, Bu, bahwa makin terang cahaya, makin banyak bayangan yang muncul. Guru itu terdiam. Hatinya tercengang dengan kebijaksanaan dari anak sekecil itu. Ujian nasional tiba. Hasan tetap juara. Ia mendapat beasiswa penuh ke sekolah menengah favorit di kota. Ia tetap bekerja, tetap belajar, dan tetap menjaga ibunya yang makin sehat. Dr. Abdul Karim mendekatinya suatu hari. Hasan, setelah SMA, kalau kamu mau, saya akan sekolahkan kamu jadi dokter. Tapi dengan satu syarat. Hasan mengangguk cepat. Apa syaratnya, Pak? Kamu harus kembali ke desa ini. Bangun klinik, bantu orang-orang miskin seperti kamu dulu. Mata Hasan berkaca-kaca. Ia menunduk lalu menjawab, saya janji, Pak. Bahkan kalau Bapak tak minta pun saya akan pulang. Dari tanah retak menjadi pelita, tahun demi tahun berlalu. Hasan lulus sebagai dokter muda. Ia menolak tawaran rumah sakit besar dan memilih pulang ke Karangjati. Ia membangun klinik pelita ibu, klinik kecil di atas bekas tanah rumah reotnya dulu. Ia tidak pernah menolak pasien miskin. Ia tidak pernah mematok harga. Ia tetap mencium tangan ayah dan ibunya setiap pagi sebelum praktik. Orang-orang menyebutnya dokter dari tanah retak, karena dari tanah itulah lahir seorang anak yang tak pernah menyerah. Setiap malam sebelum tidur, Hasan duduk di samping ranjang ibunya dan berdoa. Ya Allah, terima kasih. Telah mengangkatku bukan karena hartaku, tapi karena baktiku. Anak yang ikhlas berbakti kepada orang tua tak pernah kehilangan arah walau hidup retak. Karena dari tanah yang pecah akan tumbuh tunas paling kuat. Meski kliniknya selalu ramai, Hasan tetap hidup sederhana. Rumahnya kecil, dindingnya dari kayu, dan ia tidur di kamar sempit yang dulu adalah ruang orang tuanya. Namun tidak semua luka sembuh hanya dengan waktu. Ayahnya mulai sakit-sakitan karena usia dan kelelahan bertahun-tahun bekerja di sawah. Hasan yang dulu dibesarkan oleh tangan tuanya, kini merawat beliau dengan telaten, memijat kaki, memasak bubur, dan membacakan Al-Quran. Suatu malam sang ayah memanggil pelan, Hasan, ayah senang melihatmu jadi orang berhasil. Tapi satu hal yang belum ayah lihat. Apakah itu ya? Hasan mendekat. Ayah ingin lihat kamu menikah, membentuk keluarga. Jangan habiskan hidup hanya buat orang lain. Kamu juga berhak bahagia. Hasan terdiam. Sebab selama ini seluruh hidupnya adalah untuk orang tua dan masyarakat. Soal hati dia selalu menomorduakan. Suatu hari datang gadis penjual kue ke klinik. Namanya Fatimah, anak yatim yang tinggal bersama neneknya. Hasan sering membeli kue darinya untuk dibagikan ke pasien-pasien kecil. Suatu hari Fatimah menjatuhkan kertas kecil dari tasnya. Hasan mengambil dan membacanya tanpa sengaja. Sebuah tulisan doa. Ya Allah, aku tidak meminta orang kaya, tapi kirimkan aku seseorang yang mencintai ibunya sebagaimana aku ingin dicintai kelak. Hasan terdiam. Ia mengenali doa itu. Ia sendiri pernah menuliskannya saat masih kecil. Hari-hari setelah itu ia mulai memperhatikan Fatimah. Gadis itu sederhana, rajin, dan setiap malam merawat neneknya yang sakit stroke. Ia tak banyak bicara, tapi senyum dan matanya memancarkan ketulusan. Pernikahan yang tak mewah tapi penuh doa. Beberapa bulan kemudian Hasan memberanikan diri melamar Fatimah. Ia tak punya mahar mewah. Ia hanya menyodorkan satu permintaan. Maukah kau bersamaku menghidupi klinik ini dan merawat desa ini bersama? Fatimah menjawab, aku menikah bukan dengan hartamu tapi dengan baktimu. Pernikahan mereka sederhana, akad di halaman klinik, makanan dari sumbangan warga, dan doa yang dilantunkan di antara tangis haru. Klinik yang tak pernah tidur. Hasan dan Fatimah menjalankan klinik bersama. Fatimah membantu administrasi, Hasan menangani pasien.
Mereka menanam tanaman obat di halaman dan mengajarkan anak-anak membaca. Suatu hari, Hasan menyelamatkan bayi seorang janda miskin dari kematian karena infeksi. Berita itu tersebar. Kliniknya jadi tempat rujukan utama di wilayah itu. Pemerintah datang menawarkan bantuan, tapi Hasan hanya meminta, tolong perbaiki jalan desa dan beri beasiswa untuk anak-anak miskin. Itu saja. Doa dari hati yang tidak pernah minta balasan. Ketika ibunya meninggal di usia 70 tahun, Hasan menulis di nisan, "Dari rahimmu lahir aku, dari doamu hidup aku, dan dari baktiku, semoga engkau tersenyum di alam sana." Dan ketika ayahnya wafat 2 tahun kemudian, Hasan mendirikan rumah tumbuh budi, tempat anak-anak yatim dan miskin belajar gratis setiap sore. Fatimah, kini hamil anak pertama mereka, memegang tangan Hasan dan berkata, "Kamu lahir dari tanah yang retak, tapi kamu menyembuhkan retak di hati banyak orang." Hasan hanya menjawab pelan sambil menatap langit senja. Karena orang-orang yang tumbuh dari kesusahan tak pernah belajar menyerah. Beberapa bulan setelah Fatimah melahirkan, tangisan bayi lelaki mengisi rumah sederhana mereka. Hasan menamai anaknya Ammar, yang artinya yang memakmurkan. Doa Hasan sederhana agar Ammar tumbuh menjadi pemakmur bumi, sebagaimana ayah dan ibunya berusaha memakmurkan hati manusia. Hasan menggendong anaknya setiap malam, mengajaknya berkeliling halaman klinik, membacakan ayat demi ayat dari Al-Quran. "Nak, kau tidak akan mewarisi hartaku, tapi semoga kau mewarisi semangatku. Jangan biarkan orang lain lapar saat kau kenyang, dan jangan tidur sebelum mendoakan ibumu." Fatimah tersenyum melihat Hasan yang lembut sebagai ayah. Ia tahu anaknya kelak akan dibesarkan bukan dengan kekayaan, tapi dengan teladan dan kasih sayang yang jujur. Surat dari seorang menteri. Suatu hari, datang surat berstempel kementerian. Hasan diminta hadir dalam acara penghargaan pengabdi terbaik desa Indonesia. Fatimah sempat terharu. "Ini bentuk pengakuan, Bang. Masyarakat akhirnya tahu siapa dirimu." Tapi Hasan hanya tersenyum kecil. "Aku lebih senang kalau pengakuan itu datang dari langit, bukan dari podium." Meski begitu, ia tetap hadir. Tapi di panggung mewah itu, saat semua orang berdasi dan mengenakan jas mahal, Hasan tampil dengan baju koko sederhana dan sarung. Ketika diminta berpidato, ia hanya berkata, "Saya bukan orang besar. Saya hanya anak dari seorang ibu yang tak pernah lelah mendoakan saya, dan ayah yang mengajar saya untuk hidup jujur meski lapar." Seluruh ruangan sunyi. Tak ada tepuk tangan meriah, hanya mata-mata yang berkaca-kaca. Dari anak desa untuk dunia. Beberapa tahun kemudian, Hasan membuka cabang klinik pelita ibu di desa tetangga. Para murid dari rumah tumbuh budi banyak yang tumbuh jadi guru, perawat, bahkan dokter. Hasan kini tak sendiri. Ia punya jaringan orang-orang baik yang pernah disentuh kebaikannya dan kini menyebarkan kebaikan itu ke pelosok. Suatu hari seorang wartawan muda datang mewawancarainya dan bertanya, "Apa rahasia hidup bahagia, dokter?" Hasan menjawab, "Bahagia itu bukan ketika engkau mendapat banyak, tapi saat kau memberi sampai orang lain ikut tersenyum." "Lalu apa rahasia sukses Anda?" Hasan tersenyum. "Berbaktilah pada orang tuamu, bahkan setelah mereka tiada. Maka langit akan membuka jalan yang tak pernah kau bayangkan." Jejak di tanah retak. Di depan musala tua tempat Hasan dulu bersujud menangis saat ibunya sakit, kini berdiri papan kecil bertuliskan, "Disinilah seorang anak miskin dulu memohon pada Tuhannya, dan disinilah Allah menjawab." Orang-orang datang dari berbagai kota, bukan untuk bertemu Hasan, tapi untuk merasakan harapan. Karena tanah yang pernah retak, kini menjadi tempat tumbuhnya pelita yang tak padam, pelita dari doa seorang anak yang berbakti. Waktu berjalan, Hasan semakin menua, rambutnya mulai memutih dan langkahnya melambat, tapi senyumnya tetap sama, hangat dan tulus, seperti saat ia masih menjajakan gorengan di pinggir jalan. Anaknya Ammar kini tumbuh menjadi pemuda yang bersahaja, mewarisi cahaya dari hati ayah dan ibunya. Suatu malam di beranda rumah, Hasan duduk bersama Ammar di bawah langit penuh bintang. "Ayah, kenapa ayah tak pernah menulis buku, tak pernah mempublikasikan kisah ayah kemana-mana?" tanya Ammar. Hasan menatap langit gelap lalu tersenyum. "Karena warisan terbaik, nak, bukan yang tertulis di kertas, tapi yang tertanam di hati orang-orang yang pernah kita bantu, kita peluk, kita doakan." Ia menepuk bahu Ammar. "Jangan kejar nama, kejar makna.
Jangan kejar dunia, tapi jadilah lentera di tengah gelapnya dunia. Dan di malam itu, di bawah pohon jambu yang ditanam ayahnya dahulu, Hasan mengajarkan pelajaran terakhir, bahwa hidup bukan soal berapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa banyak tangan yang kita genggam dalam perjalanan.